Yang selalu membuat saya kecewa adalah artis di bawah Brave Brothers tidak berhasil. Tidak seperti artis yang dia produksi lagu-lagunya. Ini tuh semacam Hi guys, I'm Mr. Kim. Welcome back to my channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem, no kan ya? Dan buat kalian semua nih yang punya problem, keep fighting ya guys, don't give up. Nah, pada saat ini kita akan membahas tentang topik-topik yang menjadi topik perbincangan hangat dan juga trending di kalangan para K-popers. Yang pertama adalah mengenai apa yang terjadi kepada Sehun, Chanyeol, dan juga Jae dari Day6. Yang kedua adalah mengenai Yang Hyunsuk dan juga Brave Brothers yang kembali menjadi topik perbincangan hangat di kalangan para netizen. Dan yang terakhir adalah mengenai penggemar dari Jennie, Lisa, dan juga Jisoo yang protes ke YG Entertainment. Apa sebenarnya yang terjadi? Batu tahan dulu sebelum kita bahas bersama-sama. Pastikan dulu untuk bantu perkembangan channel aku ya guys, supaya menjadi channel K-pop terbesar dengan informasi seputar dunia per-K-popan yang pastinya terlengkap dan juga ter-up to date. Kalian bisa langsung subscribe, bunyi loncengnya, seperti juga buat like and comment, serta share juga kepada teman-teman K-popers yang lain. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk guys, kita bahas bersama-sama. Oke, untuk pertama sini kita akan mulai dulu membahas mengenai apa yang terjadi kepada Sehun, Chanyeol, dan juga Jae dari Day6. Untuk pertama kita akan bahas dulu dari Day6. Jadi baru-baru ini penggemar sangat khawatir dengan Jae Day6 dikarenakan Jae baru-baru ini telah menuliskan keluhannya di media sosial. Diketahui bahwa sebelum berpartisipasi dalam acara musik populer, Jae secara konsisten membagikan musiknya melalui platform YouTube. Dan di sana dia juga memamerkan bakat musiknya. Jae juga mengungkapkan spektrum musik yang luas saat dia bekerja bersama dengan DPR Live dan Crush untuk merilis lagu R&B Soul yang berjudul Gem and Butterfly. Dan selain itu, Jae ini juga telah membuktikan dirinya sebagai penulis lagu, musisi, komposer, dan yang sangat berbakat. Jae ini juga memiliki basis penggemar yang sangat besar karena dia ini telah melakukan promosi dengan grup idol namanya adalah Day6. Namun baru-baru ini penggemar Day6 menjadi khawatir karena Jae membagikan tweet yang mengungkapkan perasaannya. Dia menulis di media sosial, mengungkapkan rasa frustasi dan kesedihan dengan mengatakan, "Aku selalu bersemangat dengan pekerjaanku, tetapi aku mendapati diriku tidak termotivasi hingga aku tidak mengenali diriku lagi." Nah, Jae di sini mengungkapkan bagaimana dia menjadi lelah dan tidak bisa menuai apa yang dia tabur. Dia sepertinya menjelaskan bahwa alasan dia tidak bisa menuai adalah karena seseorang menghentikan dia untuk memanen. Setelah Jae membuat tweet, ribuan penggemar Jae datang untuk menghibur artis tersebut dengan menunjukkan cinta dan dukungan mereka terhadap Jae dari Day6. Waduh, apa sih yang sebenarnya terjadi dengan Jae? Jujur, aku juga sangat khawatir banget sebenarnya ya melihat apa yang tadi dia katakan gitu ya. Dia itu bilang bahwa dia itu tidak termotivasi dan dia itu seperti tidak mengenali dirinya lagi. Itu benar-benar buat khawatir banget sih. Dan aku akan bacakan beberapa komentar dari penggemar Jae Day6 sendiri. Ini misalnya dari si Pladi. Pladi di sini bilang, waktu Jae mutusin untuk hiatus dari YouTube dan janji bakal ada Jae season 2, tapi gue tungguin setahun lebih nggak update-update. Makin kesini gue makin yakin dan paham bahwa JYP waktu itu nggak ngizinin dia untuk mempromosikan Day6 dengan caranya sendiri karena dianggap dapat merusak image dari Day6. Padahal Jae juga ada andil besar. Day6 bisa nggak underground lagi dan lebih dikenal luas sama publik. Cika littleku, JYP tolong treat him better please. Oke, buat yang bilang Kak Jae ini caper, please lah ya, dia itu manusia biasa. Ada kalanya pengen shout out ketika beban pikirannya udah numpuk. Toh kali ini belum tentu sanggup kalau ada di posisi dia. Dia ini speak up bukan buat dirinya sendiri, tapi untuk seluruh member. Walaupun dia nggak bawa-bawa nama member lain karena nggak mau member lain itu terkena masalah. JYP Entertainment dan studio Jae emang udah keterlaluan banget sama Day6. Mereka berbakat, tapi nggak dikasih kesempatan buat explore. Padahal mereka ini mandiri banget. Yang kelihatan sering speak up itu emang Kak Jae doang. Tapi bukan berarti member yang lain itu tetap fine-fine aja. Oke, jadi itu adalah beberapa sampel komentar dari para penggemar. Dan aku juga mau nambahin ya, buat kalian yang mengatakan Jae Day6 ini caper, enggak. Dia di sini pengen meluapkan apa yang selama ini dia pendam gitu loh guys. Jadi sosial media ini itu merupakan sebuah wadah yang mana kalau buat seorang idol, selebriti ternama lainnya itu menggunakan sosial media ini sebagai tempat untuk curhat. Kalau dia udah menyampaikan hal tersebut di sosial media, jadi kayak perasaan dalam hatinya itu lega gitu loh guys. Jadi nggak ada tujuan lain sih buat cari perhatian orang lain, enggak. Mereka itu nggak cari perhatian kalian gitu. Di sini mereka itu cuma mau meluapkan emosinya saja. Bagaimana sih dia ini meluapkan emosinya gitu loh? Dengan cara menuliskan apa yang selama ini dia pendam ke sosial media.
Jadi buat yang bilang dia itu cari perhatian, hey, dia itu nggak pernah cari perhatian dari kalian. Ngapain juga cari perhatian dari kalian? Emang kalian siapa? Emang kalian itu dapat memberikan something buat dia? Enggak kan ya. Tapi kalau buat penggemar yang memberikan perhatian kepada dia, it's okay lah ya. Tapi buat haters, mohon sadar diri, Anda itu tidak bermakna buat J. Jadi lebih baik mundur alon-alon gitu ya. Nggak usah kasih perhatian juga sama J. Dia juga nggak butuh perhatian kok dari kalian. So, maksudku adalah kalau kalian ini tidak bisa memberikan dukungan kepada J dan memberikan komentar negatif seperti itu, lebih baik kalian itu shut up dan juga mulai sekarang urus idol kalian sendiri masing-masing. J di sini speak up karena dia di sini merasa tertekan dan juga ada sesuatu hal yang pengen dia sampaikan kepada banyak orang. Kalau kalian tidak senang dengan hal itu, ya udah, lebih baik kalian itu mundur alon-alon aja daripada kalian melukai hatinya kembali. Oke, dia itu sekarang berada dalam posisi yang berat. Jangan tambah bebannya lagi dengan komentar-komentar kalian yang merusak hatinya. Dan sekarang kita akan masuk ke idol yang kedua. Ini juga sama ngebuat khawatir juga. Kali ini datanya dari Chanyeol, yang mana baru-baru ini penggemar dikejutkan oleh Chanyeol yang menghapus sekitar 110 postingan di Instagram pribadi miliknya dan juga mengunfollow seluruh following listnya hingga menyisihkan member EXO saja. Ia juga menghapus akun official EXO dan SM Entertainment dari following listnya. Chanyeol juga memberikan update di Bubble Listen dengan mengatakan sudah selesai merapikan Instagram. Setelah itu, dia mengucapkan selamat malam kepada para penggemar. Kira-kira apa ya yang terjadi dengan Chanyeol? Kalau kalian sendiri sebagai penggemar, bagaimana? Langsung aja komen di kolom komentar. Kalau aku sih ngelihatnya wajar. Kalau Chanyeol sekarang merapikan Instagramnya, dia menghapus postingannya itu wajar banget. Karena apa? Karena di postingan itu terdapat komentar-komentar yang ngebuat hati Chanyeol sakit. Setiap dia melihat postingannya itu, dia itu akan merasakan sakit, guys. Karena yang namanya seseorang itu punya batas kesabaran. Nggak selamanya dia ini dapat terus bersabar dengan melihat komentar-komentar negatif yang berada di setiap postingannya. Jadi, paham betul kalau dia di sini menghapus semuanya, nggak apa-apa, lebih baik dihapus aja. Dan menurut aku tindakan yang dilakukan oleh Chanyeol saat ini itu emang bener banget. Dan buat dia yang nge-unfollow akun Instagram misalnya dari SM Entertainment dan juga akun Instagram EXO juga di-unfollow ya. I don't know sih kalau itu hal itu kenapa. Aku sih no comment ya. Takutnya nanti kalau komen-komen ntar kan menimbulkan isu baru gitu ya, menciptakan topik fitnah yang baru. Nggak usah deh. Aku nggak komen tentang hal itu. Tapi aku serahkan lagi kepada kalian. Kalau kalian sendiri bagaimana, langsung saja komen di kolom komentar. Dan selain mengenai Chanyeol dan juga J dari Day6, baru-baru ini penggemar juga mentrendingkan hashtag SM Treat Sehun Better. Kenapa para penggemar mentrendingkan SM Treat Sehun Better? Alasannya adalah karena penggemar di sini pengen Sehun ini diperlakukan dengan baik oleh SM Entertainment, terutama dalam hal promosi. Di beberapa tahun sebelumnya, ini juga menjadi topik yang hangat banget. Waktu itu banyak sekali dari para penggemar yang protes pada SM Entertainment dikarenakan SM Entertainment ini kurang mempromosikan Sehun dengan baik. Contohnya, SM Entertainment itu tidak mention kegiatan dari Sehun pada tahun 2020 di website dari SM Entertainment. Mulai dari event bersama dengan Berluti, lalu ada juga Berluti XW Korea dan juga Sehun Fashion Film, lalu ada juga Sehun dalam I Live Alone, lalu ada juga Sehun XL Official Homes Korea cover untuk April Izu. Selain itu ada juga beberapa kegiatan, misalnya pada Buzzer Season 1 itu tidak dikonfirmasi bahwa Sehun menjadi bagian dari season pertama, lalu ada juga di Buzzer Season 2 sama juga, lalu ada juga di Zekna tidak ada postingan tentang Sehun menjadi Global Ambassador. Lalu ada juga bersama dengan Tao Kainoi itu tidak ada juga postingan mengenai Sehun yang menjadi TKN presenter. Selain itu ada juga masalah mengenai award. Misalnya di Asia Artist Award di Korea tidak ada postingan tentang Sehun yang memenangkan awardnya. Lalu ada juga di Asia Artist Award Vietnam tidak ada juga postingan mengenai Sehun yang memenangkan award kembali. Selain itu ada juga di Weibo Starlight Awards, sama juga kasusnya tidak ada postingan mengenai Sehun yang memenangkan award. Selain acara tadi, ada juga banyak acara yang masih belum aku sebutkan. Ini banyak banget. Jadi hal ini yang ngebuat para penggemar di sini speak up gitu loh. Kenapa si SM Entertainment ini tidak mendukung atau tidak memberikan promosi yang baik kepada Sehun? Promosinya itu tidak muluk-muluk sih. Mereka di sini cuma minta supaya atau kegiatan yang dilakukan oleh Sehun ini dapat diposting oleh mereka, baik di website dari SM Entertainment maupun di platform sosial media dari SM Entertainment. Kenapa sih SM Entertainment harus memposting postingan mengenai Sehun? Alasannya apa? Kenapa harus dipost banget? Alasannya banyak banget. Yang pertama adalah, jikalau SM Entertainment ngeposting postingan mengenai Sehun yang melakukan kegiatan ini dan juga itu, secara tidak langsung SM Entertainment di sini telah memberikan dukungan kepada Sehun. Bener nggak? Dan yang kedua adalah, dengan membuat postingan itu, semua orang tahu apa yang dilakukan oleh Sehun.
jujur guys, kalau kalian gak speak up mengenai masalah ini, aku tidak tahu bahwa Sehun itu ternyata memiliki banyak kegiatan. Serius, aku yang notabene misalnya kayak non-Sehun bias gitu ya, karena di EXO aku ngebiasin DO ya, jadi aku emang banyak banget ngikutin kegiatan dari DO. Tapi untuk yang Sehun ini, aku sama sekali nggak tahu kegiatan dia itu ternyata banyak banget, dan dia juga sudah memenangkan award banyak banget. Aku nggak tahu serius, mungkin karena nggak di posting mungkin ya di sosial media dari SM Entertainment, I think so ya, makanya aku agak kurang tahu mengenai hal tadi. Mengenai informasinya aku nggak tahu sama sekali. Contohnya kayak gini guys, anggap saja kalian itu sekarang berada di posisi sama seperti Sehun. Kalian itu berada dalam sebuah kelas, di mana kelas ini mempunyai sosial media ataupun website seperti itu, dan saat ada mahasiswa atau siswa yang berprestasi dalam kelas tersebut, nantinya akan diposting di sosial media, diposting juga di website. Nah berbeda nih, kalau kalian yang memenangkan penghargaan tersebut mungkin, atau kalian ikutin dalam kegiatan bergengsi seperti ini, tapi kegiatan kalian itu sama sekali tidak dipromosikan di Instagram kelas kalian ataupun di website kelas kalian. Itu bagaimana perasaannya? Ya kurang lebih seperti itulah yang dirasakan oleh Sehun, maybe ya, dan juga para penggemar di sini yang merasa kecewa dengan hal itu. Dan jangan pernah anggap remeh nih bahwa sesuatu hal yang tidak diposting itu idolnya fine-fine aja. Enggak. Soalnya aku pernah lihat salah satu kasus dari J Daesik, yang mana waktu itu J Daesik juga mengungkapkan bagaimana dirinya ini mendapatkan ketidakadilan dari agensi. Dan saat itu J Daesik telah memposting sebuah postingan di Twitter. Kalian dapat lihat ya, permasalahan itu juga waktu itu hangat banget. Waktu itu J Daesik mengeluhkan kenapa kegiatan dari dirinya ini itu tidak pernah diposting di Twitter ataupun di platform yang lain. Sedangkan saat kegiatan dari member itu diposting oleh agensi di sosial media mereka, tapi kenapa kegiatan dari J Daesik ini itu tidak diposting oleh mereka? Dan hal itu yang ngebuat J di sini merasa agak terluka gitu, karena dia di sini mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari agensi seperti itu. Namun pada akhirnya kesalahpahaman yang terjadi antara J dan juga agensi dapat terselesaikan dengan baik. Jadi dapat kita simpulkan bahwa masalah-masalah ini sebenarnya bukan masalah yang sepele lagi gitu ya, karena di sini para idolnya juga merasa bahwa mereka ini tidak mendapatkan dukungan dari agensi seperti itu. Jadi wajar banget kalau di sini para penggemar menyuarakan hal tersebut. Kalau kalian sendiri sebagai netizen bagaimana? Langsung saja komen di kolom komentar. Dan sekarang kita akan masuk ke masalah yang kedua. Kali ini kita akan membahas tentang para penggemar dari Jennie, Lisa, dan juga Jisoo yang telah memprotes YG Entertainment. Untuk pertama di sini kita akan mulai dulu membahas mengenai Jennie dari Blackpink. Jadi baru-baru ini para Blink khususnya Jennie Stan itu telah mengungkapkan kecewaannya kepada YG Entertainment melalui sosial media dikarenakan beberapa alasan. Yang pertama adalah YG Entertainment tidak memfollow Jennie di Spotify. Yang kedua adalah YG Entertainment meremove nama Jennie dari Jennie is YG Entertainment playlist. Yang ketiga adalah YG Entertainment nge-remove Jennie picture dari YG Entertainment playlist. Dan yang terakhir adalah YG Entertainment tidak nge-post Jennie yang berada di Vogue dan juga Harper Bazaar. Dari sini ada juga postingan dari seorang Hair, yang mana postingan Hair ini itu menjadi postingan yang banyak banget di-repost oleh yang lain. Di sini dituliskan bahwa YG Entertainment katanya tidak mengikuti Jennie lagi, lalu menghapus nama Jennie dan daftar putar di Spotify. Kita tidak tahu apa yang terjadi sama sekali, dan rumor yang beredar di Twitter bahwa dia adalah anggota yang tidak akan menandatangani kontrak lain dan akan berangkat dari grup. Mohon pencerahan kami dengan masalah ini YG Family. Kami mempercayai keputusan Jennie, tapi kami perlu dan juga menginginkan asuransi dan juga penjelasan. Oke, jadi dari sini bilang bahwa Jennie ini kayak akan meninggalkan grup seperti itu kalau kontraknya udah habis. Aku rasa sih ini masih rumor dari para penggemar doang ya, dan ini belum ada sama sekali sih menurut aku, belum ada berita resminya juga ya. Ini hal ini tuh masih rumor dan juga spekulasi dari para penggemar saja. Tapi kita berharap sih semoga rumor ini tidak benar ya. Aku takut tentang hal itu guys. Next ke yang kedua adalah tentang Jisoo. Jadi baru-baru ini para penggemar dari Jisoo itu telah mengirim truk protes ke gedung YG Entertainment karena kurang memperhatikan Jisoo dari Blackpink. Mulai dari promosi konser hingga gaya dan juga kurang rencana untuk solo. Sejauh ini Jennie dan Rose telah merilis solo, sementara Lisa dilaporkan sedang dalam persiapan. Dan untuk Jisoo itu belum ada kabar sama sekali. Penggemar telah mendesak Blink lain untuk mengirim email ke YG Entertainment agar permintaan mereka diketahui. YG Entertainment di sisi lain belum menanggapi truk protes yang dikirim oleh para penggemar. Namun, banyak netizen Korea yang bertanya-tanya, kenapa sih para penggemar harus mengirimkan sebanyak 6 truk protes? Padahal saat ini, Jisoo sedang sibuk syuting dalam drama terbarunya. Idol kelahiran 1995 itu juga ditunjuk menjadi duta merek global Dior. Ya, kita berharap aja semoga dengan adanya suara dari para penggemar ini, YG Entertainment dapat memberikan perhatian yang lebih baik kepada Jisoo dan juga member-member yang lain. Dan selain itu, semoga dari hal ini, kejelasan mengenai kapan debut solo dari Jisoo itu segera dilaporkan oleh YG Entertainment kepada kita semua. Dan yang terakhir adalah mengenai Lisa Blackpink.
beberapa waktu yang lalu itu juga udah banyak banget penggemar dari Lisa yang mengirimkan truk protes kepada YG Entertainment. Di sana, para penggemar Lisa itu menyuarakan 3 hal dalam protesannya kali ini. Yang pertama adalah mengenai gaya dari Lisa atau styling. Di sini mereka itu pengen gaya Lisa mungkin terutama dalam rambut itu agak diubah, karena gaya rambut Lisa dari dulu sampai sekarang gitu-gitu terus gitu, ada poni doang gitu. Mereka di sini pengen gaya rambut yang baru buat Lisa. Dan yang kedua adalah mengenai endorsement. Seperti yang kalian tahu bahwa tim-tim dari Lisa Blackpink, tim endorsementnya maksudku, itu kan agak kurang di mata para bling gitu. Karena mulai dari pengambilan gambar, pengeditan, dan sebagainya itu emang agak kurang. Terutama dengan apa yang terjadi kemarin pada iklan handphone kemarin itu kan agak parah banget ya. Handphonenya kayak you know what, itu diedit kayak abal-abal banget gitu ngeditnya. Jadi itu yang ngebuat para bling sini merasa kecewa gitu. Jadi di sini mereka itu pengen nanti kalau ada yang nge-endorse Lisa, Lisa ini mendapatkan tim endorsement yang bagus, baik dari kameranya, pengeditannya, stylistnya, intinya semuanya itu harus yang baik. Jangan kayak kemarin yang abal-abal. Dan yang terakhir adalah mengenai solo dari Lisa. Di sini juga para penggemar itu meminta kejelasan kapan solo dari Lisa, dan juga di sini mereka itu memohon pada YG Entertainment supaya dapat memberikan promosi yang terbaik untuk Lisa dari Blackpink. Jadi kesimpulannya adalah protes dari para penggemar ini tujuannya tak lain adalah supaya YG Entertainment dapat memberikan yang terbaik kepada artis mereka. Dan yang terakhir adalah kita akan membahas mengenai Yang Hyun Suk dan juga Brave Brothers yang kembali menjadi topik perbincangan hangat di kalangan para netizen. Kenapa hal itu dapat terjadi? Pasti ada penyebabnya guys. Jadi kayak gini, di tengah Brave Girls yang menulis sejarah baru dengan Rollin yang menjadi viral 4 tahun setelah dirilis, video masa lalu Brave Brother dan Yang Hyun Suk kembali menarik perhatian. Nah, video yang mendapat perhatian adalah klip dari reality show survival JTBZ Next 9 yang tayang pada tahun 2017. Dalam acara tersebut, mantan ketua YG Entertainment Yang Hyun Suk terlihat mengunjungi berbagai agensi musik di seluruh Korea. Dalam satu episode, Yang Hyun Suk mengunjungi Brave Entertainment dan bertemu dengan produser Brave Brothers. Brave Brothers adalah produser utama di YG Entertainment dari tahun 2004 hingga tahun 2008, dan dia meninggalkan YG pada tahun 2008 untuk memulai Brave Entertainment, dan dia memproduksi lagu-lagu hit untuk banyak artis K-pop setelah meninggalkan YG Entertainment. Saat itu, saat berkendara ke kantor Brave Brother, MC Noh Hong Chul bertanya kepada Yang Hyun Suk tentang rumor perselisihan antara dia dan Brave Brother. Yang Hyun Suk pun menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan, secara negatif kita bisa merasa tidak nyaman satu sama lain, dan itu sedikit menggangguku. Nah, saat Noh Hong Chul dan Yang Hyun Suk tiba di Brave Entertainment, Brave Brothers tampak agak gugup di depan Yang Hyun Suk. Noh Hong Chul kemudian bertanya kepada Brave Brother tentang rumor perselisihan tersebut, yang mana Brave Brothers menjawab, ketua yang dulu membenciku, sejujurnya aku merasa tidak nyaman. Dan kemudian Brave Brothers mengaku bahwa meskipun merasa tidak nyaman dengan Yang Hyun Suk, dia memutuskan untuk berpartisipasi dalam acara Mix 9 agar artis di perusahaannya dapat melakukannya dengan baik. Dan di sini Yang Hyun Suk memberikan nasihat dan menjelaskan, yang selalu membuat saya kecewa adalah artis di bawah Brave Brothers tidak berhasil, tidak seperti artis yang dia produksi lagu-lagunya. Saya pikir masih terlalu dini untuk mengatakan dia sukses, karena dia hanya merilis beberapa artis. Jadi guys, klip terakhir atau perkataan dari Yang Hyun Suk tadi itu menjadi highlight utama dari para netizen. Dan di sini banyak sekali yang memberikan kritikan kepada Yang Hyun Suk dan juga memberikan komentar yang beragam banget. Salah satu contohnya adalah kayak gini, lihat di mana Yang Hyun Suk sekarang dan lihat di mana Brave Brothers sekarang. Dan Brave Brothers akhirnya bisa sukses. Saya senang untuknya. Untuk masalah ini sebenarnya aku dapat paham dengan apa yang dikatakan oleh Yang Hyun Suk. Di sini Yang Hyun Suk itu kan merasa emang agak kecewa juga ya. Karena kan Brave Brothers ini salah satu produser yang ternama banget guys. Gila, ini tuh produser bagus banget loh. Udah banyak banget lagu-lagu hebat yang dia ciptain. Mulai dari lagu-lagunya Sistar, lagu-lagu dari AOA, itu banyak banget loh guys, serius. Jadi inilah sih yang ngebuat Yang Hyun Suk itu agak kecewa gitu, karena saat ngeproduksi lagu-lagu untuk artis lain itu kan sukses semua nih. Masa sih untuk grupnya sendiri itu tidak? Ngerti nggak sih maksud aku? Itu loh guys yang ngebuat Yang Hyun Suk ini berkata seperti itu kepada Brave Brothers. Kalau aku lihat di sini Yang Hyun Suk itu tidak meremehkan Brave Brothers sih, tapi lebih tepatnya kayak bagaimana sih perasaan teman yang agak kecewa melihat temannya itu kurang berhasil. Ngerti nggak? Susah banget jelasinnya anjir. Intinya gitu deh, aku ngelihatnya kayak gitu guys. Untuk lebih jelasnya coba kita lihat dan bacain lagi bagaimana perkataan dari Yang Hyun Suk untuk terakhir supaya lebih clear lagi. Yang selalu membuat saya kecewa adalah,
artis di bawah Brave Brothers tidak berhasil. Tidak seperti artis yang dia produksi lagu-lagunya. Saya pikir masih terlalu dini untuk mengatakan dia sukses. Sukses karena dia hanya merilis beberapa artis. Ini tuh semacam dorongan dan juga motivasi menurut aku ya dari Yang Hyunsuk kepada Brave Brothers supaya dia ini tidak berpuas di masa yang sekarang ini dan yuk, kamu itu harus bekerja lebih keras lagi. Aku sih ngeliatnya gitu ya, nggak pernah ada kata-kata yang menurut aku kayak merendahkan juga. I think so. Apakah ini cuma pemikiran aku doang atau kalian juga sama? Langsung saja komen di kolom komentar. Oke cinggu, sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada salah baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget dan mungkin ada salah informasi. Silahkan koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.